Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara operating procedure dari electrical system trainer. Hal awal yang harus kita perhatikan yaitu kita pastikan bahwa electrical panel power dalam belakang trainer ini dalam kondisi off semua, yaitu master power AC, yang kedua yaitu motor 1, dan yang ketiga adalah motor 2. Selanjutnya kita pastikan bahwa circuit breaker panel pada panel ini dalam kondisi tercabut semua. Langkah selanjutnya kita akan membuka panel bawah dari trainer ini. Di sini kita akan mengecek dari tension cable dari generator set. Kita buka dan kita cek tensionnya berapa. Pastikan aman. Selanjutnya kita pastikan bahwa belt tension antara motor dan generator mempunyai tensi yang seperti apa yang dikatakan oleh manual. Yang kedua yaitu kita cek tentang polarity dari baterai-baterai ini dari ujung kutub ke kutub, pastikan dia terpasang dengan sempurna. Dan yang langkah terakhir yang tidak kalah penting yaitu kita mengecek kabel itu terjadi broken atau putus atau tidak. Dan langkah yang terakhir yaitu tutup kembali agar trainer ini berjalan dengan baik dan aman. Selanjutnya kita pastikan bahwa pada instruktur panel berada dalam kondisi off semua, yaitu switch-nya bergerak ke atas semua, yaitu menunjukkan bahwa sirkuit struktur panel off. Langkah selanjutnya untuk menyalakan electrical trainer system, kita akan mengoneksikan electrical trainer system ini pada stop kontak, yaitu sebesar 220 volt AC. Setelah kita melaksanakan pengecekan dari electrical system trainer, kita akan meng-on-kan master power AC, motor 1 dan motor 2. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan yaitu starter operation. Untuk melaksanakan starter operation, yang pertama harus kita lakukan yaitu meng-on-kan dari enable key dalam kondisi on, dan selanjutnya masukkan circuit breaker baterai pada circuit breaker panel. Kemudian kita on-kan dari master power. Nah, di situ akan terjadi indikasi yaitu lampu hijau untuk master power on dan lampu amber untuk generator 1 dan generator 2. Kemudian kita akan melaksanakan starter engine nomor 1 dengan mengarahkan lever engine pada panel ini ke arah kanan. Terus kita tekan starter engine 1. Dia tidak boleh melebihi 3 detik karena dapat menyebabkan baterai menjadi drain. Setelah itu kita akan melaksanakan starter engine 2, yaitu dengan mengarahkan lever starter engine ke arah kiri dan menekan starter, yaitu juga sama dengan engine kanan, yaitu tidak lebih dari selama 3 detik. Nah, langkah-langkah di atas yang saya jelaskan mengenai tata cara starter operation. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menyalakan generator. Generator startup. Langkah awal yang harus kita perhatikan yaitu pada kontrol panel paralel bus dan split, dia dalam kondisi split. Selanjutnya kita menekan circuit breaker pada circuit breaker panel yang berindikasikan generator 1, kita tekan dalam kondisi on. Selanjutnya kita on-kan lever generator dan lampu amber harus mati. Itu mengindikasikan bahwa generator 1 berjalan atau dalam kondisi on. Selanjutnya lihat instrumen yaitu voltmeter. Lihat dan pastikan voltmeter mengindikasikan atau menunjukkan angka yaitu 28 volt. Nah, kalau sudah menunjukkan 28 volt berarti dari generator 1 dia bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan menyalakan generator 2. Generator 2 dinyalakan dengan cara kita harus menekan circuit breaker pada circuit breaker panel yang bertuliskan generator 2 dalam kondisi on, dan selanjutnya kita akan meng-on-kan pada kontrol panel tersebut yang bertuliskan generator 2 dalam posisi on. Nah, indikasi dari generator 2 bekerja yaitu lampu amber yang semula dia hidup, ketika generator 2 berjalan atau bekerja dia akan mati.
Untuk memastikan bahwa generator 2 menghasilkan output yaitu sebesar 28 volt DC, kita harus melihat pada voltmeter. Voltmeter harus mengindikasikan 28 volt DC juga. Setelah kita melaksanakan operating procedure dan melaksanakan starter operation, dan yang terakhir yaitu generator startup, selanjutnya kita akan melaksanakan yaitu inverter startup. Saya akan menjelaskan mengenai tata cara menghidupkan inverter 1. Inverter 1 dihidupkan dengan cara yang pertama, yaitu kita harus menekan circuit breaker S-bus pada circuit breaker panel. Dan kemudian kita menekan circuit breaker inverter 1 juga pada circuit breaker panel tersebut juga. Kita sudah menekannya dan kemudian kita meng-on-kan atau menghidupkan inverter 1 dengan meng-on-kan switch lever yang berada di kontrol panel ini. Indikasi dari inverter 1 dia bekerja on dengan baik yaitu lampu hijau ini menyala ketika inverter 1 di-on-kan. Dan kemudian kita akan menekan circuit breaker yaitu yang bertanda yaitu 26 volt AC inverter 1 dan 115 volt AC inverter 1 juga. Langkah selanjutnya kita akan menyalakan inverter 2. Inverter 2 dinyalakan dengan cara yang pertama yaitu kita harus menekan circuit breaker panel pada circuit breaker panel juga yang bertuliskan inverter 2. Selanjutnya kita meng-on-kan switch lever pada kontrol panel yang bertuliskan inverter 2. Nah, indikasi inverter 2 dia menyala yaitu lampu hijau pada atas switch lever dia menyala. Terus kita akan menekan circuit breaker yang bertuliskan 26 volt AC inverter 2 dan 115 volt AC inverter 2 juga pada circuit breaker panel. Switching on generator number 1 load, yaitu load nomor 1 yaitu landing gear. Nah, untuk menjalankan landing gear yaitu yang harus kita perhatikan yaitu kita harus menekan circuit breaker pada circuit breaker panel yang bertuliskan landing gear. Terus kita tinggal mengoperasikan yaitu kontrol panel yang bertuliskan landing gear motor ini. Nah, yang harus kita perhatikan ketika kita mengoperasikan landing gear, kita tidak boleh melebihi 30 detik. Kenapa? Karena kita dapat membakar atau merusak dari si motor landing gear ini. Load selanjutnya yaitu adalah navigation light. Nah, di sini untuk menyalakan navigation light, hal awal yang harus kita lakukan yaitu menekan circuit breaker pada circuit breaker panel yang bertuliskan navigation light. Nah, kemudian kita akan meng-on-kan navigation light dengan cara meng-on-kan switch lever yang berada di kontrol panel yang bertuliskan navigation light on. Nah, di sini hal yang harus kita perhatikan yaitu ketika navigation light dia menyala, kita tidak boleh melihat secara langsung navigation light itu menyala. Karena dia kan lampu strobo, dia dapat membahayakan mata dan menyilaukan mata kita ketika kita melihat navigation light ini sedang on atau sedang menyala. Hal lain yang harus kita perhatikan ketika navigation light bekerja, kita tidak boleh mengoperasikan navigation light ini selama 20 detik dengan alasan keamanan itu sendiri ya. Karena navigation light ketika bekerja, dia dapat menyilaukan dan membahayakan mata kita. Load selanjutnya yaitu interior light. Interior light sendiri dinyalakan dengan cara yang pertama yaitu kita menekan circuit breaker pada circuit breaker panel yang bertuliskan interior light. Dan untuk menyalakan interior light sendiri, kita akan menekan switch lever pada kontrol panel yang bertuliskan interior light on. Nah, di sini kita dapat melihat apa-apa aja yang load-nya yang dihasilkan pada instrumen light. Salah satunya adalah cabin light ini. Dia akan menyala ketika instrumen power on dinyalakan. Load selanjutnya yaitu adalah reading light. Nah, reading light dinyalakan dengan cara kita menggeser atau menekan dari switch pada reading light ini. Kemudian pada cockpit light, kita dapat menyalakan atau meng-off-kan cockpit light dengan cara memutar saklar yang berada di belakang lampu cockpit light. Langkah terakhir yaitu kita harus meng-off-kan dari interior light pada kontrol panel. Itulah 5 langkah ketika kita akan melakukan
operating prosedur pada electrical system trainer. Nah, pada video selanjutnya akan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya ketika kita akan melaksanakan operation prosedur juga pada electrical system trainer ini.